udah banyak banget. Coba ini. Ya banyak kan. Ini mah tumpukan kan. Zat sifat wujud. Hai Jiganas, kembali lagi bersama aku Heretsu dan juga Fanny. Hai. Dan juga dari channel Pasanggrahan Paduraksa Soreang Kang Sarip. Kita beda kali ini, kita akan berekspedisi. Betul. Di kawasan Bandung Selatan, tepatnya di daerah Kawah Putih. Ya. Karena kita sebelumnya, aku bersama Kang Sarip pernah ekspedisi di Kawah Putih dan Kang Sarip melakukan mediumisasi. Dan ternyata di sini ada tempat untuk ziarah ya Kang. Betul. Wow. Ada yang namanya Sumur Tujuh. Tapi ada yang unik dari Sumur Tujuh ini. Gimana tuh? Di mana, Van, si orang-orang yang singgah ke ini tuh, mereka ada ritual, bukan ritual mungkin ya sejenis ritual gitu ya, membuang celana dalam. Oh my god. Kita nggak tahu maksud dan tujuannya apa untuk membuang celana dalam itu ya. Cuman akan kita telusuri apakah memang benar di sana ada sumur tujuhnya dan juga ada celana dalamnya, Van. Menarik banget untuk diikuti, apalagi bersama Kang Sarip ya. Penasaran banget, Kang. Oke, ini dia penelusuran kita kali ini di Sumur Tujuh, Kawah Putih, Ciwidey, Bandung. Lanjut terus, ayo. Sumur Tujuh terletak tidak jauh dari kawasan wisata Kawah Putih Ciwidey. Keberadaannya yang tersembunyi membuat banyak orang di sekitar tidak mengetahui keberadaan dari lokasi ini. Tidak aneh karena ternyata tempat ini hanya diketahui oleh orang-orang yang ingin melakukan ziarah. Tapi ada hal yang tidak masuk akal untuk ditelusuri, yaitu banyak sekali orang-orang yang melakukan ritual mandi di Sumur Tujuh ini, kemudian mereka membuang celana dalamnya di sekitar tempat itu. Dan benar saja, lihatlah apa yang saya, Karetsu, dan Kang Sarip temukan. Tidak. Oh itu? Apa sih itu? Itu apa yang di pohon? Oh iya benar. Kok bisa nyangsang di dunia? Dan ini warna-warni gitu nggak sih? Nih. Oh iya. Yang hitam. Oh iya Kang. Kita melihat adanya celana dalam tuh ya, satu tuh yang kuning. Ya, pemandangan yang cukup aneh. Ada celana dalam. Kita nggak tahu konsepnya apa gitu membuang celana dalam gitu kan ya. Nanti kita coba cari tahu di lokasi berikutnya. Ya, ini kita sudah sampai di Sumur Tujuhnya. Memang ada aliran sungai ya Kang? Ya, ini aliran sungai, mata air kayaknya di atas kan itu. Kayaknya airnya jernih. Betul. Jadi air bisa diminum langsung gitu. Wow. Tuh lihat di bawah. Kang itu apa? Ada celana-celana banyak banget. Coba ini. Ya banyak kan. Ini mah tumpukan Kang. Oh hati-hati. Ini tumpukan. Kan banyak sekali Tuh. di bawah. Oh my god. Ini mungkin dari zaman dahulu sampai sekarang. Ini udah kayak jadi tanah menggunung Kang. Iya. Dan juga di sini ini ada 7 tingkatan sumur. Bukan sumur laya, ini genangan. Tata cara mandinya biasanya yang saya tahu gitu ya, dari bawah dulu ke atas. Bawah naik Jadi ke si Loka atas. itu katanya untuk menaikkan derajat. Oke. Kan kita itu terkenal dengan 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Iya, Iya. betul. Kita dari bawah dulu naik ke atas itu suatu siloka. Itu juga ada sarung. Biasanya kalau orang yang mau ke sini mau mandi, nggak bawa apa tuh? Anduk. Ganti lah ya. Biasanya kalau misalkan dia nggak ada siapa-siapa, mandinya itu cuman celana dalam aja. Oh gitu. Setelah beres mandi, celana dalamnya dibuang. Oke, banyak banget Dengan di sana. niatan? Dengan niatan, saya waktu bukan kata explore sama Explore sama iya ke sama aku. atas ya dulu. Itu ada dapat bahwa kata orang Sunda bilang gini, mandilah di tempat ini supaya bersih, kalau buang dalaman yang kotor. Gitu. Nah, jadi orang yang bersalah persepsi, maksudnya dalaman yang kotor dikiranya celana dalam. Tuh. Dibuang, padahal itu siloka, buang dalaman kotor, buang hati yang kotor. Hatinya yang kotor kan, bukan celana dalam. Jadi salah persepsi ya Karetsu? Tuh. Ya kalau Bahkan kalau yang kita tahu ya dulu. Kang Sarip pernah mediumisasi ya, nggak sadarkan diri Kang Sarip ada sesuatu yang masuk ya Kang. Betul. Itu langsung kasih pepatah buat kita itu, tolong ingatkan ke yang lain jangan sampai kayak gitu. Oke. Jadi aku tuh emang penasaran di mana Sumur Tujuh itu, dan sekarang kesampaian dan ternyata emang bener banget, banyak banget tumpukan celana dalam. Nih teman-teman lihat ya, Oke. yang deket dulu nih di bawah tuh, Aduh. itu udah Warna ketumpuk, pink. itu udah ketumpuk sama tanah. Ini yang deket ya, di belakang juga banyak banget. Tapi di balik itu semua, ini tuh enak loh ngelihat air yang memang ini tuh Jiganers, ini tuh jernih banget. Ya ini pada beralam enak. Serius. Iya. Oke. Cuman karena salah persepsi ini jadi kotor. Iya. Betul. Ini kan pemandangan jadi gak enak. Iya, Betul. betul banget. Harusnya yang seperti ini itu dirawat dan dijaga lah. Terus
Terus gimana dong untuk mensosialisasikan sama masyarakat supaya nggak salah arti lagi ya kan? Ya ini kita baru bisa ya dengan media-media seperti Konten. ini. Nah, betul banget ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya untuk kesalahpahaman yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini, Kak Retsu. Ya, jadi kita membersihkan diri hati kita lah ya, bisa dengan mandi kayak gitu di sini. Ya. Oke pemirsa, ini adalah sumur ketujuh paling atas dari yang mengalir ke bawah. Ini sumber mata airnya pemirsa. Nah, namun ini sering dipakai mandi yang ketujuh ini dengan media kembang seperti ini. Bisa lihat, boleh ke sini. Nah, ini kembang-kembang. Nah, ini itu disilokakan bahwa supaya kita itu hidup di alam dunia ini supaya kita wangi ya. Wangi dari omongan-omongan, wangi dari istilahnya kata orang Sunda dipita resep sama sesama manusia. Siloka lah banyak di sini, dan di sini juga ada kayak sesaji-sesaji seperti ini. Sebenarnya ini siloka saja ya pemirsa, untuk pembersihan diri, bukan niatan musyrik juga, bukan. Untuk lebih ke menghargai alam. Ada dupa supaya wangi, ada kembang supaya wangi. Banyak lah, kalau misalkan kita buka tentang sesaji ini banyak dan panjang. Tapi yang jelas kemanapun kita berada, kita harus lebih bersahabat dengan alam ya. Kang Syarif mencoba berinteraksi dengan penghuni di sekitar yang merasa tidak senang karena kebiasaan buruk membuang celana dalam. Sebetulnya salah kaprah dan salah pengertian. Dan kemudian saya diajak Kang Syarif untuk mencoba suatu pengalaman spiritual di dekat sumur tersebut. Kafani supaya bisa merasakan sesuatu. Oke, wow, pengalaman pribadi pertama ya kan? Oke. Merasakan sesuatu kan? Kafani saya minta kelungkupnya seperti ini, terus ditempel ke arah sini aja lah, tempel gini. Tapi jangan terlalu nekan, jangan terlalu ngangkang. Oke. Tempel aja. Di sini? Nah, gini tadi. Oh gini. Nah, gitu. Oh, di sini bisa nggak? Boleh, akan nyaman nggak ya? Coba Kafani rasakan ya dari ujung jari. Nanti akan ada seperti interaksi ke atas. Ya. Fokus di ujung jari Kafani. Perlahan ada energi naik dari ujung jari kayak gitu. Ada atau enggak Kak? Ada ya. Kayak gimana? Maksudnya? Kayak setrum, kayak ulat atau kayak gimana? Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kayak kesemutan. Udah cukup dulu. Kayak kesemutan. Oke, bilang ke kamera apa yang dirasakan. Jadi barusan teman-teman pas nempelin ke sana ya, ada efek pertama lembut, tapi tiba-tiba kayak ada kesemutan lama-lama. Jadi sentuh. Enggak, ke dada juga jadi deg-degan. Gitu nggak sih Kang? Ya. Deg-degan aku, nggak tahu emang akunya takut apa gimana? Ya emang itu energi. Energi yang dari alam sini saya tarik. Ini masih deg-degan. Kalau deg-degan itu manusiawi. Aduh maksudnya berdebar gitu ya. Ya. Cuman dia baru sampai sini aja udah masuk lagi. Saya kasih benteng karena takutnya kalau misalkan terlalu dalam bisa kesurupan juga. Wow. Kang, Itu betul lihat lah. Iya. Efeknya ya mungkin juga. Ya. wow. Nggak apa-apa. Saya netralisir dulu. Ya, balik kamera aja fokusnya ya. Kita tarik nafas yang dalam, tahan dulu, keluarkan. Udah lah, nggak apa-apa. Sip. Itu dia tadi ya, udah ketemu ternyata emang fakta ada celana dalam yang dibuang, dan ternyata emang tujuan mereka itu untuk membuang kotoran. Jadi salah persepsi ya kan, salah persepsi membuang kotoran itu celana dalam, padahal hati kita yang harus dibuang, dibersihkan bukan ya. Ibarat apa ya, yang mandi sih, mandi wajib kalau kita sudah itu ya, mandi wajib. Tidak disangka ada tempat seindah ini di tengah hutan. Namun sayang ritual pembuangan celana dalam yang salah persepsi menyebabkan tempat ini jadi terlihat kotor dan jorok. Padahal sumber air dari sumur 7 tersebut sangatlah jernih. Semua makhluk hidup di sekitar. Setelah dari tempat ini kita lanjut menuju makam keramat dan petilasan zaman dulu yang ternyata tidak jauh dari sumur 7 ini. Tadi udah beres ke sumur 7 Kang. Terus ada apa lagi Kang di sekitaran sini? Ini di sini ada makam yang dikeramatkan Kang untuk berziarah
arah Hmm. ke arah sini, dan makamnya ini nanti kita bisa lihat lah ya seperti apa. Oke. Tadi kan arahnya ke kiri ya, kalau tadi ke Sumber Tujuh, Betul. ini ke kanan ya Kak? Kita ke kanan sekarang. Dari perempatan yang tadi ke kiri, dia sekarang ke kanan. Di tengah hutan tapi ada makam. Tapi banyak orang yang kesana katanya tadi tuh Iya ya. betul. Entah mau apa ya. Ayo kita langsung aja ke situ. Cekidot. Tempat berikutnya adalah menuju makam keramat yang ada di sekitar Sumur Tujuh. Kita melewati jalanan yang masih dikelilingi pohon-pohon yang cukup besar. Nah, di sini aku takjub banget karena di depan mata ada tempat yang menurutku indah dan tidak banyak orang tahu. Saya merinding dan seperti masuk ke dimensi lain. Ini agak berbeda ya dari hawanya dari sini ke sini dan ke dalam agak berbeda. Beda hawa. Bisa dibilang ini gerbang gaib juga. Wangi. Ya, wangi dupa ya. Oh iya, emang ada yang itu lupa. Oh, oke. Ini wangi dupa, tapi nggak tahu ada yang tirakat atau enggak ya di atas. Kalau ada yang dupanya tirakat gimana? Kalau ada yang tirakat biasanya emang dia pasang dupa. Oke. Bau seperti ini, tapi kalau nggak ada yang tirakat berarti ini dupa spiritual. ini kayak gerbang kali gitu ya Kak? Bukan saya ini namanya gerbang gaib. Tunggu selamat datang. Selamat datang ya. Tunggu selamat datang. Tapi sih beda kan, coba lihat ini dupa belakangnya. Ya, lebih berkehidupan. Daripada kenapa di sana beda kan? Itu nggak ada. Iya. Aku merinding. Ini mah kayak film Avatar. Avatar. Iya, tahu. Avatar biru. Gitu. Yuk kita lanjut. Ke atas yuk. Ini batu apa Kang? Beda banget batunya. Nah, ini batu. Kalau misalkan orang kita bilang lingga ya. Lingga itu kayak batu-batu tugu-tugu gitu lah. Apakah ini candi? Dulunya kayak ngebentuk gitu. Iya, jadi Ya, kayak walau alam disorot ya, karena ini masih dalam proses apa ya, kayak penelitian Penelitian juga. ya. Artefak-artefak. Itu termasuk kan kayak Gunung Padang Candi juga penelitian itu bakal candi atau bukan gitu. iya betul. Piramid. Dan mudah-mudahan ya, kita bisa lebih merawat seperti ini karena Betul. ini kebudayaan ya. Aduh, ini kayak situs lagi ya kan ya? Aku ngerasanya jadi kayak masuk ke suatu tempat. Dimensi lah ya. Iya, Wow. ini tuh ada ruangan-ruangan tertentu. Betul. Soalnya di sana ada kayak bulatan-bulatan tertentu yang emang tumaninah banget kelihatannya kayak dipakai buat kumpul atau dipakai buat istirahat gitu loh. Ini betul. Ini Betul tuh ya, Bali. Tuh kan? Bali itu tempat perkumpulan orang-orang untuk zaman dulunya ya. Kok aku sedih kan? Iya, karena dari segala energinya banyak yang Berjuang gitu ya. zaman Belanda lah. Nah, ini juga petilasan-petilasan atau makom-makom ya. Cuman kalau untuk makam keramat yang di bawah sana, kalau ini makom-makom petilasan tempat orang untuk bisa bertapa atau bisa juga bertirakat. Ya. Seperti itu. Ini bisa dibilang puncak kasta dari tingkatan inilah sekitaran sini. Kalau beda lagi sama kawah putih. Oh iya. Beda lagi itu beda apa ya, beda. Kalau ini beda madhab lah gitu. Tapi sayangnya makamnya tuh udah ada tulisan ya. Dulu tuh susah dipaham. Susah dulu itu kalau misalkan kadang ada makam yang dirahasiakan. Betul. Betul. Jadi ketika zaman dulu, zaman apalagi penjajahan gitu ya, misalkan ada orang sesepuh yang meninggal takut diobrak-abrik sama Belanda, cuman cukup dikasih tanda aja. Oh iya. Teman-teman, perhatikan nggak? Kayak ada daun yang gerakannya aneh sendiri. Dia bergerak-gerak terus seperti tertiup angin, padahal daun yang lain diam. Aneh nggak sih? Oke, sekarang Kang Sarip sedang melakukan ritual, bukan ritual ya, untuk melakukan penarikan pusaka kan biasanya suka ada pusaka gitu kan. Oh gitu kan. Apalagi ini tempat-tempat zaman dulu ya, Ya, kerajaan. tempat-tempat sakral gitu ya. Biasanya suka ada benda-benda yang bisa dijadikan pusaka itu. Tuh. Tante tadi mau ngomong, bisa mau ngerekam. Tambah-tambah. Nah gitu. Ya, saya nggak bawa apapun ya. Super steady-nya belum diaktifin. Tapi udah. Jadi rada ngebulu.
Shifui. Wala, masuk. Lanjut. Sil zat sifat wujud. Sil zat sifat wujud. Ya Allah. Panas kan? Enggak ini mah enggak. Energinya positif. Positif. Boleh kapan dipegang juga nggak apa-apa. Cek ambil aja. Wow. Ini apa Kang? Nah ini mustika. Ini indah banget Kang. Ya mustika. Ini tuh emang kayak batu giok. Ya kayak ini batu mustika yang buat tempat di sini ya. Ini Biasanya asli. apa Kang ini teh? Apa? Apa sih kegunaannya gitu biasanya? Kalau untuk kegunaan saya belum mendetail lebih jauh ya. Hmm. Tapi ini pembuktian saja bahwa di sini itu pusaka banyak. Pusaka banyak ya. Dan di sini masih asli kan. Oke. Masih belum banyak orang terjamah juga, masih banyak juga spiritual yang kurang tahu lah ke lokasi ini. Oh, Makanya betul. di sini asli belum terjamah juga. Kan tadi gimana ceritanya bisa emang terasa ada energinya gitu? Ya, jadi setiap tempat itu ada energi dan energi itu bisa dipadatkan. Oke. Kalau kita berbicaranya masalah lahiriah sama seperti air. Betul. Ketika air dipanaskan dia menguap dan dia menjadi tidak kelihatan kan. Tapi kalau sudah menjadi padat jadi air lagi. Oh iya. Nah ini filosofinya seperti itu aja. Iya, Kalau iya. misalkan kita mau pakai nalar, Betul. karena saya nggak bisa menjelaskan secara iya metafisik lah ya. Jagoan aja gitu ya, Jaganers. Maksudnya jadi tahu di sana ada benda pusaka gitu kan? Ya. Hebat kan Sarip? Ya, hebat itu Allah. Kita cuman dikasih ini aja. Betul betul. Iya betul betul. Kelebihan ya? Ya sih dikasih titipan aja. Iya betul. Kang, gimana nih ini? Itu kalau Tefani mau dibawa pulang juga nggak apa-apa. Emang kalau dibawa pulang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu juga energinya positif kok. Gitu ya? Ini Kalau- cantik banget soalnya. Mau dibalikin Iya. lagi? Apa? Iya, tapi kan ini bukan hak aku, Kang. Enggak sih, itu dikasih. Makanya ketarik juga dikasih. Kalau misalkan kita narik pusaka, terus kita gagal, nah itu tidak dikasih. Oh gitu, Jaganers. Makanya ini saya tidak terlalu capek karena narik ini itu dikasih. Jadi emang dimudahin gitu ya? Ini boleh bawa gitu aja. Oh gitu. Yang susah itu ketika kita memaksa untuk mengambil. Oh betul. Waktu di kawah putih juga kan ada yang lempar itu. Oh ya, kalau itu Dilempar. tumbak ya. Ya, itu tumbak. Tumbak itu mah dilempar dari kawah. Nah asli kan. Soalnya. Jadi dikasih gitu. Betul. Makanya tadi saya jelaskan dulu di sini lah ya. Takutnya jadi salah persepsi. Ya betul. Gimana? Tadi saya kesini itu sebagai adab ya, bukan saya berarti menuhankan atau bagaimana. Iya. Nah ini adalah orang yang dulunya hidup, tapi sekarang sudah meninggal. Yang mana orang yang berilmu itu mati jasadnya, tidak mati barokahnya atau karomahnya. Makanya tadi saya kesini pamitan dulu, nah baru dikasih. Gitu. Iya pantas. Nah, Tadi kan di sini dulu ya, Kang? ya Terus sebagai Akang adab ke saya pojokan. lah datang ke sini. Iya. Oh ini Kang makam juga ya Kang? Ya ini makam yang sering orang berziarah. Berjarah ya. Jam yang leluhur juga ya. Betul. Tapi ini mah lebih besar ya. Ini sebenarnya ada dua kan. Oh, iya. Sini, kalau dulu di sini tuh ada batu, Oh batu. batu gede. Dengan orang yang berziarah ke sini, batunya tuh diangkat di kepala, terus dia berdoa ke Allah. Oh. Nah, itu dengan mitos bahwa siapa saja yang mampu mengangkat batu itu di kepala dan berdoanya tamat gitu ya, itu akan diijabah. Gitu. Tapi sekali lagi kita bukan meminta ke kuburan ya. Ya. Ini adalah orang-orang yang mana zaman dahulunya itu orang yang hebat lah menyebar agama juga. Iya. Kita berjarak sini sebagai adab aja. Tetap kita minta kepada Allah bukan kepada batu benda-benda ini juga. Ya. Oke, Jaganers, itu tadi penelusuran kita bersama Kang Syarif Tuh. di 7 sumur Kawah Putih Ciwidey, Ciwidey, Bandung, gitu ya. Ekspedisi kita di kali ini ya. Pertama kali ekspedisi mengungkap fakta dan juga mitos di tempat ini. Banyak banget fakta yang kita temukan, banyak juga segelintir mitos yang emang dilakukan banyak orang. Betul. Dan Nah, emang ada jadi buktinya ya kan. nah benar banget Karitsu. Jadi mudah-mudahan dari tayangan kita ini bisa memberikan hal-hal positif. Yang positifnya bisa kalian ambil, yang negatifnya dibuang jauh-jauh. Jadikan pelajaran ya. Betul. Mas Arif mau ngasih pesan-pesan mungkin? Oh ya, kemanapun kita berada, apalagi tempat penjarahan seperti ini, pakailah adab kita sebagai manusia. Meskipun mereka atau beliau-beliau ini sudah meninggal, tapi beliau ini adalah orang yang dulunya baik.
Makanya beliau ini mati jasadnya tidak mati barokahnya. Tetap Alhamdulillah. jaga adab kita lah kemanapun pergi, meskipun ke hutan. Betul Kang Syarif, terima kasih pesannya buat Jiganers semuanya. Jangan pernah bosan-bosan untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Tuh. Terima kasih udah Nonton. nontonin kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you See you again. again. Assalamualaikum. Nah, itu tadi teman-teman Jiganers video ekspedisi kami menguak fakta dan mitos yang ada di Sumur 7 Ciwidey, Kabupaten Bandung. Jagalah alam kita, jangan sampai merusak atau mengotorinya ya. Terima kasih, see you again di ekspedisi selanjutnya.